Aslinya apa? Oh enggak terus. Senang banget. Lagi punya channel TV baru. Oh ini channel TV baru nih kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lagi di Kota Baru Parayangan. Tuh. Nah, di pinggir danau kita sama kawan-kawan yang lain. Nah ini siapa ini? Kenalkanlah Ustadz Andri Raditya. Dia pengarang buku Rezeki Level 9 ya, betul ya? Rezeki Level 9. Sekarang kita akan tanya. Ringkasannya kita dapat bocoran nih ya. Apa sih yang dimaksud dengan namanya rezeki level 9? Jadi kita dengarkan tausiahnya. Menghadap ke sini. Ini udah lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah. Saya nggak ada agenda nih yang ngomong seperti ini sebenarnya. Ini karena yang minta Mas Jaya. Karena kalau saya ngomong begini, jangan-jangan buku saya nanti jadi nggak pada beli gitu. Oke, baik teman-teman. Rezeki Level 9 sebenarnya adalah buku yang saya tulis dari perjalanan saya. Bukan bermaksud untuk menjadikan buku itu sebagai mata pencarian saya. Maka teman-teman Anda boleh cek di depan halaman buku itu, saya sudah tulis bahwa 100% disedekahkan. Karena memang buku itu saya tulis adalah sebagai cerita dari apa yang saya alami ketika saya mengalami satu proses hidup yang cukup sulit gitu. Ketika saya mengalami satu proses hidup yang cukup sulit, akhirnya saya harus kembali kepada guru-guru saya ya. Ini pelajaran pertama buat kawan-kawan yang mendengarkan rekaman ini, bahwa jangan sampai kita itu hanya butuh guru ketika kita lagi senang, ketika kita lagi belajar ya. Kalau sudah berhasil terus kemudian lupa sama guru-guru kita. Padahal yang namanya guru itu juga terus belajar, sehingga ilmu mereka juga terus bertambah. Sementara kita kadang-kadang yang bertambah cuma masalahnya, bukan solusinya ya. Masalah kita makin bertambah tapi solusi belum tentu bertambah. Sementara guru-guru kita dengan kearifannya, insya Allah solusinya terus bertambah. Dan itu yang membuat saya kemudian ketika saya bermasalah, saya kembali ke guru-guru saya. Ceritanya begitu. Saya kembali ke guru-guru saya kembali belajar, saya kembali mencari ilmu. Dan subhanallah ketika saya mencari ilmu, maka bertemulah saya dengan ilmu ini. Kawan-kawan semuanya, saya baru mengetahui bahwa rupanya rezeki itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Betul ya, bahkan ekstrimnya saya bilang begini kawan-kawan semuanya, seandainya Anda belajar ilmu tentang rezeki ya, bab paling terakhir bukan masalah minta rezeki kawan-kawan. Bab paling akhir bukan bab masalah minta rezeki, tapi bab masalah bagaimana menyikapi rezeki. Karena Anda tidak berdoa sekalipun, Anda tidak berdoa, Anda tidak meminta, Anda bahkan tidak usaha sekalipun, rezeki itu ada. Jadi kalau orang bilang gimana cara dapat rezeki, itu sebenarnya pelajaran paling dasar, paling remeh-temeh gitu. Karena rezeki itu tanpa diminta, tanpa usaha sudah ada. Anda dikasih mata sehat, Anda dikasih badan sehat, dikasih silaturahim yang banyak, dikasih keluarga yang banyak, itu rezeki semua. Makanya pelajaran akhirnya adalah, yang paling akhir adalah bagaimana menyikapinya. Nah, itulah yang saya bilang rezeki itu tidak sulit untuk nyarinya. Dan selain itu Allah sendiri sudah menyiapkan 9 pintu level rezeki yang kita bisa ambil. Yang kalau kita mau ambil semuanya silahkan. Tapi kalau kita mau ambil yang paling besar, yang paling bagus manfaatnya, yang paling dahsyat, yang saya sebut sebagai rezeki yang paling ultimate, ya rezeki level 9. Apa itu rezeki level 9? Saya kayaknya kalau jelasin dari level 1 sampai level 8 panjang lebar kayaknya. Nanti bisa bukan FB live lagi ya. Ya, bisa berbagai macam sesi nanti malah. Saya langsung lompat saja kawan-kawan begini. Ada satu kisah ya, yang saya akan ceritakan ini sebagai pengantar buat kawan-kawan. Dikisahkan suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal sedang melakukan perjalanan menuju satu kota yang asing bagi beliau. Zaman dulu ulama biasa melakukan perjalanan untuk mencari satu ilmu. Nah, ketika beliau melakukan satu perjalanan, tibalah beliau di satu kota yang asing bagi beliau. Dan karena ketika itu malam hari ya, maka yang terfikir oleh beliau pertama kali adalah, saya harus mencari tempat istirahat. Tidak terfikir yang lain kecuali adalah tempat masjid ya, tempat sholat. Maka beliau bersinggah di sana. Rupanya niat beliau untuk singgah itu terhalang. Terhalang apa? Tidak diperbolehkan oleh penjaga musola, penjaga masjidnya. Barangkali mungkin karena wajah beliau tidak dikenali ya. Tidak seperti saya dan Mas Jaya punya Facebook ya. Imam Ahmad belum punya ketika itu ya. Jadi wajahnya tidak dikenali. Dan itulah yang kita pelajari dari para ulama terdahulu. Mereka manfaatnya meluas, ilmunya luar biasa meluas, walaupun mungkin wajahnya belum tentu dikenali. Beda dengan kita ya. Kita ini sekarang dengan bangganya kenal wajah di mana-mana, tapi manfaatnya belum tentu ada.
Bahkan yang ekstrim lagi, wajah sudah ada di pohon-pohon ya, di tiang listrik ya, macam-macam, tapi manfaatnya belum tentu ada, cuma ngotorin jalan saja. Itulah bedanya kita dengan para ulama ya. Para ulama manfaatnya lebih meluas, tapi wajahnya belum tentu mereka dikenali. Tapi itulah yang menyebabkan mereka menjadi tawadhu ya, tidak sombong, karena bagi mereka yang penting adalah manfaat. Demikian juga dengan Imam Ahmad tadi, karena tidak dikenali maka diusirlah beliau, ceritanya begitu. Nah, proses pengusiran yang terjadi di malam hari ini kemudian dilihat oleh seorang tukang penjual roti ya, dan karena ingin tahu maka si penjual roti ini kemudian mendekati Imam Ahmad, bertanya, ada apa ya tuan? Kemudian berkisahlah Imam Ahmad apa yang dialaminya. Kemudian karena iba, maka si penjual roti ini mempersilahkan Imam Ahmad untuk singgah di rumah beliau. Maka dengan serta-merta beliau berjalan berdua menuju ke rumah si penjual roti. Kawan-kawan, entah karena memang tidak ingin diketahui identitasnya, atau karena memang Imam Ahmad sengaja menyembunyikan identitasnya, Imam Ahmad tidak memperkenalkan dirinya sebagai imam besar ketika itu. Maka beliau ya hanya bercengkrama seperti biasa ya, barangkali begitu. Setelah ngobrol sana sini barangkali sudah waktu yang istirahat, dipersilakan Imam Ahmad untuk istirahat. Sementara si penjual roti ini melanjutkan aktivitas. Ada yang menarik ketika si penjual roti ini melanjutkan aktivitasnya, kawan-kawan semuanya. Imam Ahmad samar-samar mendengar dari mulai beliau mengadon adonan roti, memasak, menggoreng dan seterusnya. Tidak pernah berhenti dari mulut si penjual roti ini berzikir kepada Allah. Ini yang menyebabkan Imam Ahmad takjub. Zikir apa yang beliau ucapkan ya? Ternyata zikirnya adalah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih ya. Beliau berzikir, istighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, terus menerus sampai pagi hari. Rupanya pagi harinya kemudian menyebabkan Imam Ahmad ingin bertanya ya, saking penasarannya bertanya kepada si penjual roti, ya Tuan, semalam saya mendengar Anda berzikir kepada Allah bla 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 terus. Faidah apa yang Anda dapatkan? Ya, tentu Imam Ahmad bertanya bukan karena beliau tidak tahu, tapi ingin tahu motivasi pribadi dari si penjual roti. Kemudian dikisahkanlah bahwa ya betul Tuan, saya melakukan zikir istighfar ini sejak lama, sejak muda. Dan sejak saat saya melakukan istighfar setiap hari, tidak ada satupun keinginan saya yang ditolak oleh Allah. Sampai hari ini semuanya dikabulkan. Seandainya ada, hanya tinggal satu saja yang belum. Bertanya Imam Ahmad, apa itu? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal ya. Kemudian Imam Ahmad mendengar jawaban ini tersenyum beliau. Oh pantas, tadi malam saya diusir dari masjid. Rupanya istighfar mula yang menyebabkan saya harus kemudian berkenalan dengan penjual roti. Maka Imam Ahmad kemudian menjawab, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya istighfar mula yang mengantarkan saya berjalan sejauh ini menuju kota Anda, karena Allah ingin mempertemukan saya dengan Anda. Kawan-kawan semuanya, itulah istighfar, itulah kekuatan istighfar. Tidak ada satupun permintaan di muka bumi ini yang tidak akan Allah kabulkan seorang apabila seorang hamba beristighfar padanya. Itulah rahasia rezeki level 9. Rahasia rezeki yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Rahasia orang-orang yang dia tidak punya dosa karena dosanya diampuni oleh Allah ya. Adalah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya penuh dengan salah. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk banyak minta, tapi menghabiskan waktunya untuk banyak bertobat. Karena dia tahu bahwa satu-satunya yang menghalangi rezekinya adalah dosanya. Rasulullah SAW berkata bahwa apabila ada satu hal yang menghalangi rezekinya seorang manusia, maka itu adalah dosanya ya. Maka saya, Anda, kita semuanya barangkali yang hari ini mengharapkan adanya pertolongan dari Allah yang luar biasa, maka jangan mencari solusi yang lain kecuali Anda duduk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari masa kecil kita ketika itu. Ketika lebaran tiba, kita seringkali berkeliling ke kampung, minta maaf ke tetangga, saudara, kerabat dan lain sebagainya. Pulang dari minta maaf, apa yang terjadi? Diamplopin kita, dikasih angpau, dikasih duit. Itu baru minta maaf sama manusia, kawan-kawan. Bayangkan kalau kita setiap hari bertobat kepada Allah, bukan cuma duit yang akan Allah kasih, tapi rahmatnya, berkahnya, ridhonya. Maka tidak salah kalau Ibnu Qayyim kemudian berkata, seandainya waktumu sangat pendek dan permintaanmu sangat banyak, maka habiskan seluruh doamu dengan beristighfar kepada Allah ya. Karena itu memang adalah sebuah rahasia yang terbesar. Bahkan kalau saya mau tarik ke belakang jauh, seandainya teman-teman belajar sejarah, sebelum sholat itu diterima, sebelum kurban diterima, ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang nabi, yang ini adalah amalan pertama kali yang dilakukan di muka bumi. Siapa yang melakukan? Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan?
Ketika beliau diusir dari surga, beliau merasa berdosa luar biasa, bahkan diriwayatkan dalam beberapa riwayat 600 tahun beliau harus meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. 600 tahun beliau beristighfar terus-terusan, ya sampai Allah kemudian abadikan menjadi Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Anda bisa baca itu doa Nabi Adam, doa beristighfar meminta ampun kepada Allah. Itu saja yang terus dilakukan oleh Nabi Adam. Sampai akhirnya apa? Allah mengampuni dosanya. Ya. Jadi istighfar adalah amalan pertama yang barangkali dilakukan oleh seorang manusia di muka bumi ini. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Nabi Adam dari seorang yang berdosa, yang terusir, kemudian diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Lihat, orang yang rendah kemudian menjadi pemimpin hanya gara-gara dia bertobat kepada Allah. Yang lain, kisah yang lain, Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi yang kabur dari tanggung jawabnya. Dikisahkan begitu. Ketika kabur dari tanggung jawabnya, Allah memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Ya, pelajarannya dibuang dari tempat kapalnya, dari kapal yang akan beliau gunakan untuk menyeberang. Ya. Ketika sudah dibuang, apa yang terjadi? Dimakan ikan. Dimakan ikan. Oleh para ulama, peristiwa ini dimaknai sebagai gelap, segelap-gelapnya gelap. Karena Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelap di malam hari, gelap di dalam lautan, dan gelapnya di dalam perut ikan. Ini segelap-gelapnya gelap. Kita manusia juga punya keadaan gelap segelap-gelapnya gelap. Apa contohnya gelap segelap-gelapnya gelap? Misalnya, teman-teman punya hutang. Besok harus bayar. Dan ketika besok harus bayar, di dalam pikiran tidak ada sama sekali siapa yang bisa dipinjemin. Dan kalaupun ada yang dipikirkan, ternyata orang itu tidak mau minjemin, bahkan tidak mau ngangkat telepon, tidak bisa ngasih solusi, kita tidak bisa ngerti solusi dari sudut mana, maka itu gelap segelap-gelapnya gelap. Beda dengan kalau teman-teman punya hutang, tapi masih ada siapa yang dipikirin, kemudian ketika orangnya ditelepon, orangnya masih bisa minjemin, masih ada saudara yang mau bantuin. Itu masalah tapi masih terang. Anda punya anak, anaknya bandel, dikasih nasihat, masih mau dengerin, masih mau nunduk, ya, tanpa membantah sepatah kata pun, maka masalah itu masih terang. Tapi kalau Anda punya anak, dikasih tahu malah kurang ajar, ya, malah melawan, maka itu jadi gelap, kawan-kawan semuanya. Anda punya istri, dikasih tahu, dikasih nasihat, masih mau bersabar, masih mau mendengarkan nasihat Anda sebagai suami, maka walaupun keluarga itu bermasalah, keluarga itu cekcok, maka masalahnya masih masalah terang, ya, karena istrinya masih mau mendengarkan suami. Tapi bayangkan seandainya seorang suami ngasih nasihat kepada istri, istrinya malah marah-marah, minta cerai, kabur dari rumah, maka gelap ini masalah. Nah, kawan-kawan, kita semuanya mengalami masalah-masalah gelap. Dan sudah dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ketika gelap, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak ngapa-ngapain, kawan. Duduk diam, istighfar kepada Allah. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, beliau hanya berdoa itu saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memuji Allah, menguatkan tauhidnya, kemudian beristighfar kepada Allah. Ngakui bahwa dirinya salah. Apa yang terjadi? Lihat. Nabi Yunus tidak hanya selamat, tapi ketika beliau keluar dari perut ikan, umatnya sudah beriman. Sebelumnya beliau dakwah mati-matian, gak ada yang beriman. Tapi begitu beliau duduk diam istighfar, ada hasil. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kadang-kadang dengan istighfar Anda tidak usaha sekalipun, hasilnya dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena yang bermain sudah bukan lagi ikhtiar, kawan-kawan. Kalau Anda belajar di 9 level rezeki, ikhtiar itu ada di level ketiga. Sementara istighfar ada di level 9. Anda melompati 6 level. Pantaslah kalau kemudian banyak para ulama, para alim, ya, para nabi, yang mereka semuanya adalah para orang-orang yang melazimkan istighfar, maka hidupnya juga luar biasa. Seolah-olah kerjanya orang ngoyo, nggak rekoso kerjanya, tapi kenapa hasilnya luar biasa? Karena dirinya sudah tidak bermaksiat lagi kepada Allah. Dia lebaran setiap hari, seperti kata Sayyidina Ali. Seorang hamba bisa berlebaran setiap hari ketika dia dalam hari itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Anda lebaran setiap hari. Apa yang Anda rasakan kalau lebaran? Senang, merasa suci, terberkahi, ya, dan lain sebagainya. Maka seseorang ketika dia beristighfar kepada Allah, maka dia terberkahi setiap hari. Dan kalau Anda sudah terberkahi setiap hari, ya masa iya sih Allah tidak ngurusin kehidupan kita? Ya masa iya Allah tidak ngurusin makanan Anda, makanan anak istri Anda, ya, bisnis Anda, ya, dan macam-macam sekali. Dan banyak sekali teman-teman yang Anda bisa dapatkan. Ada 19 kekuatan rezeki level 9 sebenarnya yang Anda bisa pelajari. Ya, Anda tidak harus baca buku saya, Anda bisa searching, Anda bisa cari di buku-buku yang lain. Saya menulis buku rezeki level 9 hanya mengumpulkan perkataan para ulama tentang istighfar, tentang keajaibannya, tentang kekuatannya, dan tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Bahwa tugas kita sebenarnya bukan hanya masalah mencari rezeki, kawan-kawan.
Tugas kita itu cuma satu, bikin Allah tidak marah ke kita, itu saja. Maka seringkali saya sampaikan ke kawan-kawan semuanya bahwa rumusan hidup itu sudah lengkap di Al-Quran, termasuk dalam bernegara. Kita sebagai penduduk adalah bagian dari negara Indonesia yang luar biasa besar. Di Al-Quran hanya ada satu rumusan tentang negara yang tidak ada di ayat yang lain kecuali di surat Saba ayat ke-15, bahwa negara yang baik adalah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ketika kita bicara masalah negeri, harus ada dua rumus itu. Baldatun thayyibatun, makmur negerinya, tapi juga warabun ghafur. Ada ampunan Allah yang tercurah di situ. Kalau ngomong baldatun thayyibatun saja, China baldatun thayyibatun, Amerika baldatun thayyibatun, Jerman, Prancis, dan negara-negara Eropa yang maju barangkali yang ada di pikiran kawan-kawan semuanya baldatun thayyibatun. Tapi pertanyaannya, warabun ghafur tidak. Apakah di dalam negara itu masih ada sesuatu yang membuat Allah murka? Tidak. Ya. Sehingga makmur sih, tapi bencana juga datang. Makmur sih, tapi chaos juga ada, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini berkaca buat kita semuanya kawan-kawan. Kita hidup juga begitu. Jangan sampai kita cuma baldatun thayyibatun saja tapi tidak warabun ghafur. Jangan sampai kita cuma rizkinya saja banyak, tapi kemudian Allah murka setiap hari di situ. Maka seolah-olah kita pengen menunjukkan bahwa ya kita bisa dapat duit gitu. Tapi masalah berkah, ya. Siapa yang saya sering kali nanya begini, siapa yang pernah beli makanan gitu? Begitu di jalan pengen beli ini itu dan seterusnya, begitu pulang sampai rumah nggak jadi dimakan. Anda beli DVD, begitu sampai rumah sampai hari ini masih dibungkus rapi, belum dibuka, nggak jadi ditonton. Beli buku juga demikian, beli pakaian demikian dan seterusnya. Artinya apa? Masalah beli, masalah pakai rezeki itu gampang. Tinggal pertanyaan sekarang adalah, apakah Allah mengizinkan kita memakai rezeki itu atau tidak? Ya. Apakah Allah kemudian mengizinkan kita merasakan keberkahan rezeki itu atau tidak? Banyak orang punya rumah besar tapi tidak pakai. Kenapa? Karena seolah-olah sebenarnya Allah tidak mengizinkan dia memakai. Berarti ada yang salah. Maka seringkali saya bilang di kesempatan yang lain, tidak ada begal yang salah kawan-kawan. Tidak ada rumah yang salah kalau dicuri orang, nggak ada. Yang ada adalah rumah yang bermasalah mengundang pencuri yang juga bermasalah. Motor yang bermasalah mengundang begal yang bermasalah. Jadi masalah, sama-sama masalah ketemu. Pasti adalah dosa kita yang mengundang mereka. Apabila ada orang yang jahat ke kita, ada orang yang menipu kita, ada masalah, ada musibah, maka sebenarnya dosa itulah yang menarik mereka datang ke tempat kita. Kita belajar dari salah seorang imam besar, Imam Ibnu Sirin, yang kita kenal sebagai ulama hadis terkemuka. Beliau adalah salah satu ulama yang kaya raya, kekayaannya berupa 600 birmil madu. Ya, birmil itu adalah tong-tong yang besar yang biasa dipakai buat nyimpan bir, kalau Anda lihat film-film dan seterusnya. Besar sekali, bahkan gudangnya sampai luar biasa. Beliau punya 600 birmil madu. Zaman dulu punya madu itu kayaknya luar biasa. Ya, karena penyulingan minyak belum ada. Ya, minyak belum menjadi kekayaan. Madu menjadi kekayaan ketika itu. Suatu ketika beliau kena musibah. Apa musibahnya? Ada bangkai tikus di dalam salah satu birmil. Kemudian serta-merta ada seorang karyawan yang melihat, ya, karyawan beliau yang melihat, karena takut barangkali langsung diambil itu bangkainya dan langsung lapor, lari kepada sang imam. Lapor, "Ya Syekh, ada musibah." Apa musibahnya? Ada bangkai tikus di dalam salah satu tong penyimpanan madu kita. Nah, langsung gegap gempita mereka langsung lari gitu ya, menuju ke gudang dan bertanya sang imam, "Di tong yang mana?" Masya Allah, saya lupa saya. Ya, mungkin barangkali karena saking takutnya, saking gugupnya sampai tidak menandai tong yang mana tadi. Nah, teman-teman semuanya, ketika sang Imam Ibnu Sirin mendengar ini, maka beliau langsung mengatakan sesungguhnya seluruh benda cair ini sekarang hukumnya menjadi subhat. Ya, ulama zaman dulu kawan-kawan, jangankan yang haram, yang subhat saja dihindari. Maka perintah beliau ketika itu adalah tumpahkan seluruhnya. Kaget karyawannya, "Ya Allah Syekh, kenapa engkau tumpahkan seluruh kekayaanmu?" Pertanyaannya. Dan beda dengan saya dan Anda kawan-kawan. Kita kalau lagi bermasalah, yang kepikiran di otak kita ini gara-gara si itu tuh. Ini gara-gara si dia nih. Nama yang akan muncul. Ya, nama orang lain yang akan muncul ketika kita bermasalah. Tapi Ibnu Sirin tidak. Beliau ketika ditanya, "Ya Syekh, kenapa engkau buang seluruh kekayaanmu?" Jawaban beliau adalah, "Sesungguhnya hari ini sudah aku tunggu. Karena hari ini aku tunggu
Hari ini terjadi, musibah hari ini terjadi lantaran dosa saya 40 tahun yang lalu. Jadi beliau ternyata saban harinya menunggu dosa beliau kembali menghampiri beliau. Bertanya lagi karyawannya, dosa yang mana Syekh? Sesungguhnya pernah suatu ketika di 40 tahun yang lalu saya menghadik seseorang dengan sebutan ya fakir, yang mungkin orang itu sakit hati, dan kemudian inilah balasan dari saya. Kawan-kawan semuanya yakinlah bahwa setiap dosa akan kembali kepada pemilik. Dosa akan kembali kepada pembuatnya. Dalam bentuk apa? Kesulitan hidup, masalah, kesempitan rezeki, ya. Orang-orang yang menzolimi kita dan seterusnya. Itu semuanya adalah masalahnya karena dosa kita. Jadi rezeki level 9 adalah rezeki yang saya ketemukan ketika saya mencari jawaban atas kesulitan hidup, ya. Saya sama seperti kawan-kawan semuanya, gak selalu di atas, kadang ada di bawah, dan bahkan pernah di bawah sekali. Ya. Dan ketika saya di bawah sekali, maka guru saya yang menasihatkan perbanyak istighfar dan salat taubat. Itu saja yang saya alami. Dan betul kawan-kawan, begitu saya melakukan itu, 1,5 tahun saya menjalankan praktek rezeki level 9 ini. Apa yang saya dapatkan mengalahkan 6 tahun pendapatan saya sebelum. Dan ini saya bagikan kawan-kawan, ya. Bahkan sebelum buku ini saya tulis, saya membuat grup, ada 16 grup dengan total member 300-an orang ketika itu. Saya bagi buku ini sebelum terbit naskahnya, saya minta mereka untuk praktek, dan subhanallah semuanya mendapatkan hasil yang sama, ya. Ada yang utang sekian ratus juta selesai dalam waktu 4 jam, ada yang menunggu anak selama 3 tahun dapat, dan seterusnya. Maka rezeki level 9 ini adalah rezeki yang holistik. Tidak hanya sekedar lahir, tapi batin Anda juga terselamatkan. Tidak hanya sekedar rezeki dunia saja yang didapat, tapi insya Allah amunan Allah juga didapat. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada turunnya ampunan Allah bagi seorang hamba. Saya dan Anda mau sekaya apapun, ujung-ujungnya kita ingin dapat surga, kan? Sama. Saya juga demikian. Dan surga hanya bisa didapat ketika seseorang tidak maksiat kepada Allah, ya, karena uangmu tidak bisa menyelamatkanmu ketika Allah murka kepada kita. Maka barangkali mungkin melewat video ini saya hanya mengingatkan kawan-kawan saja, khususnya buat saya sendiri. Ayo kita sama-sama kembali menghidupkan istighfar, ya. Jangan jadikan istighfar sebagai zikir pelengkap sholat saja. Istighfar harus menjadi nafas buat kita, karena yakin bahwa setiap hari kita punya dosa, dan jangan sampai dosa kita kembali kepada kita. Ya masih ada syukurnya kalau kembali ke kita. Barangkali kita adalah orang-orang bertanggung jawab yang siap bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Nah kalau kembali ke anak istri kita, kembali ke anak keturunan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menyesal. Nah, dan sebelum itu terjadi, maka istighfarilah apa kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, ya. Jangan anggap ini sebagai nasihat belaka, tapi anggap ini sebagai teknik, anggap ini sebagai tips bisnis, anggap ini sebagai tips hidup, ya. Karena memang proven, memang terbukti, ya. Nabi setiap hari melakukan itu 100 kali. Nabi dijaga dari dosa. Kenapa beliau sampai melakukan itu? Seolah-olah beliau pengen nyampaikan ke kita, pakai istighfar sebagai pegangan hidupmu setiap hari, gitu. Kalau saya boleh membahasakan begitu barangkali. Kenapa? Kalau kita lakukan, ya kalau kita pegang, maka insya Allah ini menjadi penyelamat buat saya, buat Anda, dan buat keluarga kita. Semoga manfaat teman-teman. Mohon maaf kalau yang lebar, ya. Terima kasih. Mohon maafnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Nah, teman-teman silakan kalau mau ada yang mau tanya, ini udah banyak banget komentarnya. Yang masih say hi dan mengulang nih tadi materi-materi yang tadi. Sekarang ada 100-an orang yang lagi nonton. Nah, saya mau tanya ini, Ustaz. Teman-teman boleh tanya ya, silakan nanti diketik aja. Ini pertanyaan saya tadi terlintas pada saat masalah istighfar. Kalau kita istighfar, terus setiap hari itu istighfar banget, karena kita mengingat dosa-dosa kita. Nah, harusnya kita istighfar itu kan dalam kondisi kita memang kita mengingat dosa-dosa kita merasa dosa, atau kita cuma istighfar saja tapi nggak mengingat dosa-dosa kita. Tentu yang namanya ibadah ada tingkatannya. Ada orang yang tingkatannya luar biasa, ya, sampai pada satu titik di mana dia memang mengalami masalah,
akibat dari dosa-dosanya dan dia tahu persis hal itu, maka pastilah dia kemudian akan beristighfar sembari mengingat dosa-dosanya. Tapi ada orang yang memang hatinya belum terlalu peka, ya. Ada orang-orang yang memang baru belajar tentang bab asal agama. Ada orang-orang yang ingin meniru sunnahnya dulu sebelum meniru feelingnya, sebelum meniru hakikatnya. Tidak ada jadi masalah seandainya teman-teman hanya beristighfar di lisan saja. Tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting adalah niatnya, bahwa kita setiap kita berniat beristighfar, maka kita mengharapkan ampunan Allah. Ya. Kita punya keterbatasan, namanya manusia punya keterbatasan. Saya bahkan seringkali yang namanya manusia pasti banyak khilafnya, ya. Kita sudah istobat hari ini, besok dilakuin lagi. Kita sudah istighfar hari ini, besok dilakuin lagi. Akhirnya apa? Ya yang penting saya memaksa diri saya untuk istighfar terus. Kenapa? Buat saya tidak masalah apakah istighfar itu diterima atau tidak. Bagi saya bukan masalah apakah istighfar itu tulus atau tidak, tetapi bagi saya adalah saya melakukan kewajiban saya sebagai hamba yang terus beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nanti lama-lama insya Allah hatinya juga akan hidup, ya. Karena salah satu faedah zikir adalah menghidupkan hati, ya. Bisa jadi selama ini kita belum ingat dosa-dosa kita karena zikir kita juga masih kurang, gitu loh. Nah nanti begitu terusan teman-teman mulai zikir terus, istighfar perbanyak, kan hatinya mulai hidup tuh. Hatinya mulai peka, hatinya mulai ngerti bahwa oh ternyata memang istighfar itu bukan hanya sekedar kewajiban tapi kebutuhan. Begitu. Ini tanya lagi, Tat. Setiap hari kok kalau kita merasa kayak rendah diri gitu ya. Kayak pertama pasti di hadapan Allah gitu kan. Misalnya gitu, wah ya hari ini kok aku tidak manfaatin waktu terus maksimal mungkin. Wah ya kok aku kok sholatnya kok hari ini kok telat. Wah aku ya hari ini kok aku nggak ada baca buku agama, kok nggak ngaji dan seterusnya. Nah perasaan-perasaan seperti itu terus kita membuat kita istighfar. Itu perasaan yang gimana itu? Termasuk yang tadi yang ke level 9 atau itu kan memang merontokkan dosa-dosa kita aja gitu? Ya. Yang penting gini, kawan-kawan. Ketika kita menyadari bahwa kita punya salah, istighfar itu sebenarnya adalah sudah sah, ya. Urusannya sudah sah. Sama seperti gini. Ketika seseorang berakad, ya. Berakad jual beli. Ketika akad jual beli sudah terjadi, apakah kemudian benda itu mau dipakai seperti apapun tidak menjadi masalah setelah akad itu terjadi. Istighfar juga demikian. Setelah Anda mengucapkan istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi soal apakah kemudian kita hanya sekedar menjadikan istighfar sebagai kelaziman saja atau memang menjadi penyesalan yang sungguh-sungguh. Buat saya yang penting adalah melazimkannya dulu, ya. Yang penting kita lazim istighfar saja. Masih lebih bagus daripada ngomong ngumpat gitu, ya. Ada salah istighfar aja, ada salah istighfar aja. Masalah levelnya kembali lagi Mas Jai, bahwa masing-masing orang punya kepekaan yang berbeda, ya. Nah bicara masalah kepekaan hati, tentu kan juga terjadi disebabkan juga faktor-faktor yang banyak. Salah satunya adalah mungkin spiritual journey-nya, perjalanan spiritual. Tidak semua orang mengalami perjalanan spiritual yang cepat, ya. Ada proses yang begitu lama, ya. Kita semuanya punya pemahaman sampai di titik ini juga bukan karena kebetulan semata, pasti karena ada sebab musababnya, ya. Seperti tadi saya bilang bahwa saya pun kembali mempelajari tentang hakikat rizki level 9 ini setelah saya dibuat punya masalah besar, ya. Seandainya Allah tidak membuat saya punya masalah besar, belum tentu, ya, belum tentu kawan-kawan. Jadi tapi bukan berarti terus kita nungguin masalah juga, jangan gitu. Hikmahnya saya bercerita seperti ini kepada Anda adalah supaya teman-teman tidak mengalami sebelum terjadi gitu. Jadi kawan-kawan bisa paling tidak membiasakan dulu lah. Sampai suatu ketika seandainya kawan-kawan membutuhkan, ya, maka istighfar itu sudah menjadi senjata. Ibarat sekarang ini nyimpan peluru, ya, suatu ketika dipakai sudah ada stoknya, sudah ada senjatanya. Barangkali saya sih begitu, ya, tidak masalah, silahkan saja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton semuanya. Ini banyak banget nih, ya saya sebut satu persatu ya. Hendri, Cawang, thanks, Leo, Aditya,
Pengguguh, Wanda Sudirto, Feby, Natalia, Luki, ya, Andika, Faiz, Junaidi, Priyananda, banyak banget, Adi Rahman, dari mana nih semuanya, dari Jakarta, Surabaya, ya, Asal, thanks semuanya yang nonton, Linda dari Nganjuk, alhamdulillah, Yasa juga nonton, Riko nonton, thanks semuanya. Oke, karena sudah hampir adzan nih ya, tapi ada satu pertanyaan saja yang saya tanyakan. Bagaimana cara menghidupkan hati? Nah itu dari Aditya Kurniawan Santosa. Baik, cara ngidupin hati. Para ulama sudah memberikan wasiat kepada kita. Obat hati ada 5. Ya, pertama baca Quran, kemudian yang kedua sholat malam, yang ketiga adalah kumpul dengan orang soleh, rajin puasa, zikir. Dari sekian banyak, saya merekomendasikan satu, kawan-kawan. Seandainya teman-teman berat, waduh mas itu berat. Ya, sholat malam ngantuk, capek. Ya, baca Quran, saya masih terbata-bata baca Quran. Puasa, saya laparan orangnya. Di zikir malam, aduh nggak kuat duduk, ya, dan lain sebagainya. Maka tinggal satu yang saya sarankan untuk teman-teman upayakan, dan ini nggak boleh tidak, kumpul dengan orang soleh. Itu yang paling gampang. Nggak ketebak ya? Ya. Kirain zikir. Kumpul dengan orang soleh itu yang paling mudah, kawan-kawan, dan harus diupayakan. Orang akan berubah dengan siapa dia bergaul. Dan itu kumpulnya secara fisik atau secara Fisik. virtual? Fisik lah. Ya paling tidak sekarang virtual. Anda mulai follow orang-orang yang baik, insya Allah juga pasti akan mulai mendapatkan input yang positif kan. Itu sosial media. Apalagi kalau Anda sudah bisa ketemu, ya, aura itu tidak bisa tergantikan, kawan-kawan. Ya, ngaji dengkul ketemu dengkul kalau dalam bahasa saya itu tidak bisa tergantikan. Anda tahu kenapa para ulama, para alim zaman dulu selalu mengajarkan murid-muridnya dekat, jarak dekat. Kenapa? Karena supaya mereka merasakan getaran hati, supaya mereka merasakan frekuensi suaranya, ya. Dan itu tidak tergantikan. Kedekatan tidak tergantikan oleh apapun. Dan ketika Anda kumpul dengan orang soleh, minimal Anda malu apabila melakukan kesalahan, minimal sekali. Dan malu adalah salah satu bentuk iman, ya. Kita mau nggak sholat, ketika teman soleh ngajakin, kita malu. Kita mau makan misalnya, ada teman yang puasa, kita pasti selalu bilang, maaf ya, saya makan. Artinya apa? Dengan berkumpul dengan orang soleh, kita menjadi lebih malu terhadap hal yang salah, ya. Nah, itulah cara menghidupkan hati. Kalau hati sudah mulai malu dengan yang salah, insya Allah hatinya mulai benar, ya. Tapi kalau hati sudah tidak lagi malu sama yang salah, berarti hatinya kan sudah mati. Ya, kenapa hati bisa mati? Ya tidak ada yang mengingatkan. Dan salah satu cara mengingatkan yang paling baik adalah sering kumpul dengan orang yang soleh. Ya, insya Allah Mas Jaya Setiabudi juga orang yang soleh, ya teman-teman. Terus kumpul dengan beliau, silahkan dengan kawan-kawan yang lain juga, ya. Saya doakan yuk bisnis membesar, ya, jadi manfaat buat Indonesia, buat masyarakat luas, dan lewat inilah juga menjadi majelis ilmu buat kawan-kawan semuanya, insya Allah dunia akhirat. Terima kasih Ustaz. Teman-teman semuanya, kita persiapan sholat dulu ya. Sampai ketemu lagi, ya. Kita sini hujan, memang tadi keras banget. Saya nggak pasang filternya, jadi untuk filter anginnya sekarang udah dipasang. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tadi yang nonton di internet, silakan ditonton ulang ya. Dari Melbourne juga nonton juga nih. Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.